窍3学，也就是冲窍。这冲窍的成功率与极。这是什么术法？ Selamat datang kembali di channel Ani Immortal. Saatnya kita membahas salah satu domba favoritmu, yaitu Renegade Immortal episode ke-8. Episode sebelumnya Wang Lin berhasil mengalahkan Teng Li. Padahal perbedaan kultivasi di antara mereka cukup signifikan. Ia mengalahkan pedang Nation Soul milik Teng Li dengan pedang terbang andalannya. Begitu luar biasa akal, taktik, dan juga jurus yang dikeluarkan oleh Wang Lin sehingga ia bisa menang dari Teng Li. Episode ke-8 berawal dari Wang Lin yang sedang berbincang-bincang dengan seniornya Si Tunan. Tetapi senior tidak bisa menjawab apapun karena ia tertidur akibat hampir kehabisan energi Nation Soul setelah bertarung dengan Teng Li. Scene berikutnya terlihat di sini sesosok yang mempunyai wajah berwarna biru. Siapakah dia sebenarnya? Apakah ia adalah sesosok yang akan membantai Wang Lin kali ini? Entahlah, tidak ada yang tahu kecuali kamu menonton. Scene berikutnya, Wang Lin menaiki pedang terbangnya. Ia menuju ke salah satu kota bernama Kota Kematian. Ia membutuhkan energi yin yang sangat banyak guna membuka beberapa titik akupunktur yang ada dalam tubuhnya untuk mencapai core fondasi. Di sini, Wang Lin melihat sekelilingnya penuh dengan kabut berwarna merah. Dan ketika ia mencoba untuk memegang makhluk yang ada di sana, baik itu manusia ataupun hewan ataupun yang lainnya, itu akan langsung menghilang. Itu artinya di sana dipenuhi dengan energi yin yang sangat kuat, sangat cocok untuk dia bermeditasi. Wang Lin menatap ke sekitar, mencari tempat untuk bermeditasi. Kemudian dia membuat fondasi kamuflase guna melindungi dirinya ketika ada seseorang yang berniat jahat yang mendekat ke arahnya. Fondasi ini sangat menarik, dibuat dari bebatuan yang berbeda-beda bentuk. Kemudian Wang Lin memulai meditasinya. Ia mulai membuka titik-titik akupunktur yang ada dalam tubuhnya. Tetapi ternyata tidak semudah itu. Ia perlu mendeteksi sebetulnya energi yin di tempat yang ia duduki ada di tingkat berapa. Karena ia perlu energi yin yang tinggi, mungkin di tingkat 10. Dan ternyata tempat yang ia duduki baru ada di tingkat atau di kelas 1 saja. Ada seseorang berkulit biru yang lewat di depan kediaman Wang Lin ini. Apakah itu adalah orang yang terlihat di scene pertama tadi? Wang Lin pun memeriksa sekitar. Kemudian Wang Lin di sini menerbangkan pedang terbangnya. Sebelum itu ia melihat sesosok yang berwajah biru ini ingin memegang fondasi yang ia buat. Ia memegang salah satu batu yang menjadi fondasi kamuflase tersebut. Ia terlihat sangat senang, namun juga sangat takjub melihat bebatuan tersebut. Wang Lin mulai menyerang dengan pedang terbangnya yang sekarang sudah berwarna merah. Itu artinya ia mengerahkan tenaganya di sana. Kemudian makhluk berwarna biru ini pun tertusuk dengan cukup dalam sampai tusukannya tidak bisa ditarik lagi, jadi langsung saja diterobos sampai ke belakang. Ia terlihat sangat kesakitan. Wang Lin pun merasa aneh. Sebetulnya makhluk apa dia? Wang Lin bertanya-tanya dalam hatinya, sambil terus bersiaga kalau-kalau makhluk tersebut menyerangnya. Makhluk tersebut ternyata mengeluarkan kertas kuning misterius yang bisa
menyembuhkan dirinya dalam waktu beberapa detik saja. Kemudian makhluk tersebut meninju tembok yang ada di sekelilingnya, mencoba untuk memberitahu Wang Lin dengan bahasanya yang bukan bahasa manusia. Ternyata ia menginginkan formasi kamuflase yang telah dibuat Wang Lin. Ia dengan senang membawanya setelah memberikan pusaka yang kecil, bulat kecil. Pusaka tersebut sangat bermanfaat untuk Wang Lin, dinamakan pusaka ilusi. Pusaka tersebut bisa menakut-nakuti lawan. Di sini terlihat Wang Lin bisa menjadi dua dan membesar. Itu akibat dari pusaka ilusi tersebut. Di sini terlihat Wang Lin di tingkatan fondasi establishment. Wang Lin bilang ini sangat cocok untuk menakut-nakuti lawan. Maksudnya ini akan bermanfaat ketika dia sedang bertarung. Wang Lin pun sedang mencoba untuk mencari tempat lain, karena ia membutuhkan energi yin yang lebih kuat daripada tempat sebelumnya. Wang Lin mulai bermeditasi di tempat ini. Wang Lin mengecek dulu apakah energi yin-nya lebih tinggi daripada tempat sebelumnya. Dan ternyata benar. Energi yin di tempat yang ia duduki sekarang mencapai tahap 5. Tapi apakah itu cukup untuk membuatnya membuka titik-titik yang ada di dalam tubuhnya? Kita lihat di sini, energinya menjadi dingin. Apakah Wang Lin akan berhasil membuka titik-titik akupunktur yang ada pada badannya, pada tubuhnya ini? Ternyata tidak semudah itu. Kristal-kristal yang berhamburan ini menandakan bahwa energi yin yang dibutuhkan Wang Lin harus lebih tinggi daripada tempat ia sekarang. Meskipun tempat yang ia duduki sekarang sudah mencapai energi yin kelas 5. Wang Lin pun mulai berpikir bagaimana caranya ia mempunyai energi yin lebih tinggi. Scene berganti di sini. Orang yang ada di scene pertama adalah orang berkulit biru ini. Ternyata dia adalah tuan dari mayat hidup Wuyu yang sempat menyerang Teng Li di episode sebelumnya. Ia meminta mayat hidup Wuyu untuk menunjukkan tempat tuannya. Jadi dia punya tuan lagi dan dia ingin mengambil energi atau dia ingin mengambil kekuatan dari tuannya. Wah, sangat tidak tahu diuntung ya. Kemudian dia langsung saja menuju tempat tuannya. Scene pun berganti di sini. Wang Lin tengah menodong makhluk biru ini dengan pedang terbangnya. Mereka sedang berbincang-bincang. Meskipun Wang Lin tidak mengerti bahasa dari makhluk biru ini, ia mencoba untuk memahaminya. Ternyata makhluk biru ini meminta Wang Lin untuk mengikutinya. Apa yang akan dilakukan makhluk biru ini? Apakah ia adalah makhluk yang jahat? Karena ternyata tingkatannya sama dengan Wang Lin, yaitu di tingkat fondasi establishment. Ia mengeluarkan jurusnya. Entahlah apa yang dilakukan oleh makhluk biru ini. Wah, ternyata dia mengeluarkan jurus untuk membuka portal. Ia membaca mantra-mantra yang hanya dipahami oleh dirinya dan juga kawanannya. Ia terus merapalkan mantra di sana. Terlihat portalnya terbuka dengan luas. Portalnya berbentuk lingkaran dan ia mengeluarkan bangunan kuno di bawah portal tersebut. Apa fungsi dari bangunan kuno tersebut? Apakah akan bermanfaat untuk Wang Lin? Ternyata ya. Ketika bangunan kuno itu dikeluarkan, energi yin-nya menjadi kelas tertinggi, yakni kelas ke-10. Luar biasa. Ternyata makhluk biru ini mau membantu Wang Lin. Lantas apa yang diinginkan makhluk biru itu setelah membantu Wang Lin? Wang Lin melihat ke langit, ternyata awan berkumpul dan mulai menghitam.
akan ada yang keluar dari awan hitam tersebut tentunya. Setelah Wang Lin berhasil membuka titik-titik akupunktur karena bersemedi atau bermeditasi di puncak gedung kuno ini, ternyata Wang Lin akan mulai diserang. Apakah memang sesosok itu ingin menyerang Wang Lin? Dan Wang Lin pun dibantu oleh makhluk berwarna biru ini memasuki kuil kuno tersebut. Di dalamnya terdapat batu yang menyerupai seseorang menjadi patung ya. Ada patung yang matanya berwarna merah. Wang Lin pun mulai berjaga-jaga dan ternyata keluarlah leluhur dari orang berkulit biru ini. Leluhur dari orang berkulit biru ini ternyata sengaja mengutus orang berkulit biru ini untuk mendekati Wang Lin. Karena ia tahu bahwa Wang Lin lah yang bisa menyelamatkannya. Ternyata leluhur dari makhluk bertubuh biru itu adalah orang yang menjadi tuan dari makhluk biru yang ada di luar kuil kuno. Ia tahu bahwa orang berkulit biru yang ada di luar kuil kuno adalah mayat hidup yang sudah dibuatnya dari 300 tahun yang lalu. Kini mayat hidup yang ada di luar itu sedang mengincar tuannya untuk mendapatkan kekuatan tuannya. Bisa gitu ya? Ternyata mayat hidup yang ada di luar itu sudah memiliki kesadaran sehingga ingin memiliki kekuatan gurunya atau kekuatan tuannya. Wang Lin pun diminta untuk membantunya. Nanti Wang Lin pun akan dibantu untuk menjadi tahap konformasi. Di sini mayat hidup yang ada di luar sedang berusaha untuk menghancurkan kuil kuno. Apakah dia akan berhasil? Mari kita lihat. Tidak ada yang tahu kecuali kamu melanjutkan untuk menonton. Dikeluarkan saja jurus dan teknik andalannya. Di sini leluhur sudah memasang barir sehingga kuil kuno bisa bertahan sejenak. Ia meminta Wang Lin untuk mulai berteleportasi melalui teleport buatannya. Tapi Wang Lin masih berdiam diri. Ia masih berpikir. Lalu mayat hidup yang ada di luar terus saja menghantam bagian luar kuil kuno. Apa yang akan terjadi? Jangan lupa like, subscribe, dan juga tinggalkan komentar di kolom komentar jika Anda suka video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.